Oke, halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini. Dan seperti biasa, di sebelah gue udah ada PC yang baru aja kelar gue rakit coy. Nah, yang gak biasa itu adalah jeroan-jeroan yang ada di dalamnya. Karena di sini PC-nya udah menggunakan spesifikasi kekinian coy. Yap, seperti yang tertulis pada judul video kali ini, kita akan merakit PC menggunakan GPU terbaru dari Nvidia, yaitu RTX 4060 Ti 8GB. GPU ini harusnya sih akan hadir dengan dua versi ya di Indonesia, yang 8GB dan 16GB. Nah, kehadiran GPU tersebut sudah menuai banyak kontroversi walaupun baru banget nongol nih. Ada yang bilang biasa aja, tapi ada juga yang bilang lebih bagus daripada RTX 3070. Tapi ada juga yang bilang lebih jelek daripada 3070. Jadi gimana sih sebenarnya? Nah, daripada kalian bingung, mendingan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Biar gue makin semangat buat bikin kontennya dan biar kalian juga nggak akan ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy. Oke, jadi ceritanya kali ini giliran PC-nya Bro Rio yang akan kita garap. Dan kebetulan banget pas dia request PC ini, RTX 4060 Ti itu baru banget nongol di marketplace Indonesia. Jadi sekalian aja deh kita pakai GPU tersebut. Untuk requestnya sendiri, di sini Bro Rio kepengen PC-nya ini menggunakan CPU dari kubu Intel. Selain itu, dia juga pengen PC-nya ini tampil dengan tema monokrom, ada campuran antara warna hitam dan juga putih dengan LED berwarna putih. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kayaknya kita kupas tuntas detail spesifikasi dari PC tersebut. Yang pertama untuk prosesor, di sini kita masih mengandalkan Intel i5 13400F. Seperti yang udah sering gue mention pada beberapa video gue sebelumnya, prosesor yang satu ini memang menarik banget dari segi performance dan harganya. Ditambah konsumsi daya listriknya yang cenderung irit dan suhunya yang adem. Tapi walaupun adem, di sini kita tetap pakai IO water cooling ya cuy, karena ownernya kepengen pakai IO water cooling biar tampilannya lebih ajib lagi. Dan water coolingnya ini dari brand Aerocool, yaitu Aerocool Mirage L240. Lalu untuk motherboard, di sini kita pakai motherboard dari brand ASRock, yaitu ASRock B760M Steel Legend Wi-Fi. Mobo berukuran M1TX yang satu ini tampil cukup menarik dan terlihat kekar dengan armornya yang cukup besar. Tentu seperti namanya, Mobo ini juga sudah memiliki Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Terlebih lagi, motherboard ini juga sudah support RAM DDR5, jadi pastinya pada rakitan kali ini kita akan menggunakan RAM DDR5 coy. Nah, RAM-nya sendiri dari brand G-Skill, yaitu G-Skill Ripjaws S5 32GB kit dengan kecepatan 5200 MHz. Berikutnya untuk storage, di sini kita menggunakan satu buah SSD NVMe berkapasitas 1 TB dari brand Team Group. Dan ini adalah Team Group Team MP33 Pro. Lalu untuk rumah dari PC-nya ini, awalnya tuh Bro Rio kepengen pakai casing dari brand Deepcool, yaitu Deepcool Macube 110, seperti di rakitan PC kita sebelumnya. Tapi nggak tahu kenapa casing itu lagi agak susah waktu kita belanja komponennya. Jadi akhirnya kita memilih untuk menggunakan casing Deepcool juga, yaitu Deepcool CH370. Casing ini menurut gue sih cukup bagus dan menarik karena di range harganya doi udah punya build quality yang bagus dan juga penampilannya cakep. Ditambah lagi dia juga punya beberapa fitur yang cukup menarik seperti holder untuk GPU di dalamnya dan juga holder headset yang tersembunyi di bagian depan front panel. Fitur ini sih gue yakin banget bakal kepake ya, apalagi buat kalian yang belum punya headset stand. Nah, dalam paket penjualannya juga, casing ini sudah mengincludekan satu buah fan casing. Tapi di sini gue menambahkan lagi 3 buah fan casing untuk bagian depannya supaya airflow-nya lebih baik. Fan casing ini berwarna hitam polos dari brand Cube Gaming. Lalu untuk urusan supply daya, di sini kita mempercayakan power supply kepada brand Cooler Master. Dan ini adalah Cooler Master MWE 750W yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Terakhir untuk VGA card-nya, di sini kita pakai RTX 4060 Ti 8GB dari brand Zotac, yaitu Zotac Gaming GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge 8GB GDDR6. Di sini sebenarnya gue agak bingung sih kenapa Nvidia keluarin RTX 4060 Ti dengan VRAM GDDR6 biasa. Padahal RTX 3060 Ti yang sebelumnya gue pakai aja udah menggunakan GDDR6X. Tapi ya udahlah, nanti kita lihat aja ya performance-nya kayak gimana. Dan sebelum itu kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go!
Oke, itu dia tadi proses perakitannya dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC ini. Seperti biasa, pengujiannya dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka, coy. Pertama-tama, seperti biasa, kita mulai pengujiannya menggunakan software 3D Mark Time Spy. Hasilnya, GPU RTX 4060 Ti mendapatkan grafik skor sebesar 13.603 poin. Dan Intel i5 13400F-nya mendapatkan CPU skor di angka 12.545 poin. Pada pengujian Firestrike, PC ini mendapatkan grafik skor di angka 35.147 poin dengan fisik skor di angka 27.806 poin. Untuk suhu maksimal yang dihasilkan dari RTX 4060 Ti dalam pengujian ini berada di 69 derajat Celcius, sedangkan untuk i5 13400F berada di 54 derajat Celcius. Lalu berikutnya untuk pengujian menggunakan Cinebench R20. Di sini i5 13400F mendapatkan multi-core score sebesar 5.495 poin dengan single core di angka 673 poin. Dan untuk suhu tertinggi saat pengujian ini tercatat di angka 59 derajat Celcius aja, coy. Next, di sini kita juga menguji SSD yang digunakan dan tercatat pada Crystal Disk Mark mendapatkan 3,4 GB per second untuk read-nya dan 3 GB per second untuk write-nya. Oke, sekarang kita coba dalam skenario gamingnya, dan di sini mungkin gue akan berikan sedikit perbandingan menggunakan RTX 4060 Ti 8GB GDDR6X. Pada game Valorant, di sini kita jalankan di resolusi 1080p dengan preset tertinggi. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 290 FPS dan akan sedikit drop di angka 240 FPS saat bertemu musuh. Lalu untuk game GTA 5 kita jalankan pada resolusi 1080p preset Ultra tentunya dengan MSAA kali 8. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 110 FPS. Next, untuk game Far Cry 6, kita coba pada preset Ultra dengan Direct Shadow dan Direct Reflection menyala. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 97 FPS saat benchmarknya. Lanjut ke game Horizon Zero Dawn, kita jalankan benchmarknya di resolusi 1080p dengan preset Ultimate Quality tanpa menggunakan DLSS. Hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 130 FPS. Berikutnya untuk game Forza Horizon 5, kita juga menjalankan benchmarknya di resolusi 1080p juga dengan preset Extreme. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 117 FPS, coy. Pada game Red Dead Redemption 2, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 95 FPS dengan preset Favor Quality rata kanan di resolusi 1080p. Lalu yang terakhir untuk game Cyberpunk 2077. Di sini gue coba dulu jalankan benchmarknya menggunakan preset Ultra, Ray Tracing Ultra, dan DLSS Quality pada resolusi 1080p dan hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 77 FPS. Nah, sekarang gue coba jalankan gamenya dengan preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasilnya PC ini mampu menghasilkan rata-rata FPS di angka 62 FPS. Lalu jika kita nyalakan DLSS-nya pada preset quality, rata-rata FPS-nya naik ke angka 101 FPS. Dan berikut ini gue kasih lihat ke kalian konsumsi daya listrik dari keseluruhan PC-nya saat menjalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini hanya daya dari PC-nya aja ya cuy, tanpa menginkludkan daya dari monitor. Jika dilihat dari hasil pengujian ini, memang di beberapa game RTX 4060 Ti ini hanya terlihat sebanding dengan RTX 3060 Ti GDDR6X yang gue gunakan.
Walaupun gue nggak tahu ya problemnya ada di optimalisasi driver atau gimana, karena saat gue uji GPU ini memang masih baru banget coy. Dan nggak bisa dipungkiri juga di beberapa game lainnya terlihat bahwa RTX 4060 Ti ini bisa mengungguli RTX 4060 Ti, bahkan mendekati kemampuan dari RTX 3070. Tapi buat gue pribadi yang paling menarik adalah dari segi konsumsi daya listriknya coy. Bahkan jika dibandingkan dengan RTX 3060 Ti aja udah terpaut lumayan jauh lebih irit. Apalagi jika dibandingkan dengan RTX 3070. Dengan begini selain menghemat daya listrik rumah, kita juga bisa menghemat budget untuk membeli power supply. Karena GPU ini tidak memerlukan daya yang besar. Nah, seperti itu kira-kira performance dari PC yang ditenagai dengan RTX 4060 Ti terbaru dari Nvidia. Untuk versi yang 8GB-nya ini, gue bisa bilang dari segi performance memang improvementnya nggak sebegitu jauh dari pendahulunya. Tapi yang sangat menarik justru ada pada efisiensi konsumsi daya listriknya. Di range harga 6 jutaan aja sekarang kita udah mendapatkan GPU yang memiliki performance menyerupai RTX 3070 tapi punya daya listrik yang malah mirip-mirip dengan RTX 3050. Kayaknya sih menurut gue ini menarik banget ya. Tapi itu sih pendapat gue aja cuy. Gue nggak tahu nih kalau menurut kalian kayak gimana. Jadi tulis ya di kolom komentar pendapat kalian mengenai GPU yang satu ini. Oke, kayaknya segitu dulu video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.